Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumadil dengan NIM 1Q1211034. Saya dari kelas A, jurusan bimbingan dan konseling. Seperti di video saya sebelumnya, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Jadi pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model konseling 2, di mana tugasnya yaitu mereview materi yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok 4 yaitu mengenai konseling rasional emotif behavior. Pada materi ini saya akan membahas 4 materi pokok. Yang pertama yaitu bagaimana definisi konseling rep ini. Kemudian yaitu seperti apa konsep dasar dari konseling rep ini. Kemudian apa saja teknik-teknik dalam konseling rep ini. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu seperti apa kelebihan dan kelemahan dari konseling rep ini. Baik, langsung saja ke materi pokok yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian dari konseling rep ini. Jadi, rasional emotif behavior terapi ini adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan perilaku self-defeating. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Jones, dia berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan menghambat tujuan yang ingin dicapai oleh konseli tersebut. Dari pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud konseling rasional emotif behavior ini adalah suatu pendekatan konseling yang mengutamakan layanan pada pengubahan konsep berpikir konseli dari yang irasional menjadi rasional. Jadi pada konseli rep atau rasional emotif behavior ini, konselor membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis dari konseli. Kemudian saya masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu konsep dasar konseling rep ini. Jadi, landasan filosofis dari pendekatan rep atau rasional emotif behavior terapi ini diungkapkan oleh salah satu ahli, salah satunya yaitu Syamsul Yusuf. Dia berpendapat bahwa landasan dari konsep dasar konseling rep ini yaitu adalah eksistensial, di mana individu itu sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya atau his existence, bukan karena penampilan atau performansnya dan perbuatannya. Jadi konsep dasar dari rep ini itu adalah di mana konseli itu ditekankan untuk menerima diri apa adanya tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain, karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda. Kemudian materi pokok yang ketiga yaitu mengenai teknik-teknik konseling rep. Berdasarkan pada hakikat konseling rasional emotif behavior serta tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya, maka konseling rep ini mengembangkan beberapa teknik atau mengklasifikasikannya menurut ada beberapa pengelompokannya. Yang pertama, kelompok pertama yaitu teknik-teknik emotif eksperiensial atau evokatif. Jadi teknik ini diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri konseli atau self-defeating. Yakni yaitu teknik asertif atau training, di mana teknik ini yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan oleh konseli itu sendiri. Misalnya yaitu seorang konseli yang pemalu
kita sebagai konselor memberikan dia itu sarana seperti menyuruh dia maju ke depan kelas atau menyuruh dia menjadi ketua kelas. Kemudian secara sedikit demi sedikit pasti dia rasa malunya akan berkurang. Kemudian yaitu teknik sosiodrama, di mana teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif yang dirasakan oleh konseli itu sendiri. Jadi melalui teknik ini konseli itu dapat bebas mengungkapkan dirinya secara lisan, tulisan maupun gerakan-gerakan dramatis. Teknik ini dilakukan untuk melatih perilaku verbal dan nonverbal yang diharapkan konseli itu sendiri. Kemudian yaitu teknik self modeling, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konselor diminta terus-menerus menghindarkan dirinya dari perilaku yang negatif. Kemudian yaitu teknik imitasi. Pada teknik ini digunakan konseli atau diminta para konseli untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengcounter atau mencegah perilaku konseli itu yang negatif. Kemudian yaitu kelompok teknik yang kedua yaitu teknik-teknik kognitif. Pada teknik ini memegang peran utama dalam pendekatan konseling rep ini. Jadi teknik ini digunakan untuk mengcounter atau mencegah sistem keyakinan atau anggapan yang irasional konseli serta perilakunya yang negatif. Jadi dengan teknik ini konseli itu didorong dan dimodifikasi aspek kognitifnya agar dapat berpikir dengan cara rasional dan logis. Jadi ada beberapa teknik-teknik kognitif yang cukup terkenal, yaitu yang pertama homework assignment. Teknik ini merupakan prasyarat bagi konseling selanjutnya. Dalam teknik ini konseli itu diberi tugas-tugas rumah untuk berlatih membiasakan diri serta menginternalisasikan sistem ini tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan pada konseli tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teknik biblioterapi. Jadi teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang rasional dan logis dalam diri konseli serta melatih konseli itu berpikir rasional dan logis dengan mempelajari bahan-bahan yang dipilih dan ditentukan oleh konselor. Teknik ini biasa dilakukan dengan menugaskan konseli ke perpustakaan atau mempelajari bahan bacaan atau materi tertentu. Kemudian yaitu teknik selanjutnya yaitu teknik diskusi. Jadi teknik diskusi ini tidak jauh berbeda dengan teknik sebelumnya. Yang membedakan teknik ini dan teknik sebelumnya yaitu dia itu dilakukan dalam suatu kelompok diskusi melalui teknik ini. Diharapkan melalui teknik ini konseli itu dapat mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain serta dapat menimba berbagai informasi yang dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan yang irasional dan tidak objektif konseli itu sendiri. Kemudian yaitu teknik simulasi. Teknik ini digunakan untuk memberi kemungkinan kepada konseli mempraktikkan perilaku-perilaku tertentu melalui suatu kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. Kemudian yaitu teknik gaming. Teknik ini biasanya digunakan untuk melatih konseli menempatkan dia pada peran tertentu. Jadi teknik ini itu memberikan konseli peran tertentu untuk dijalani. Kemudian yaitu teknik production intention. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang memulai memperlihatkan keinginan atau hasrat yang tidak baik dengan sendirinya akan menjadi jerah. Dengan jalan menciptakan kondisi yang hypertension
yakni mempertinggi hasrat atau keinginan itu sehingga dalam titik kulminasi tertentu orang tersebut pasti akan bisa menghilangkan keinginannya. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik asertif. Jadi teknik ini itu digunakan untuk melatih keberanian diri konseli dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing, rehearsia dan social modeling. Sedangkan maksud utama teknik ini adalah untuk mendorong kemampuan konseli mengekspresikan seluruh hal berhubungan dengan emosinya. Kemudian yaitu mengembangkan kemampuan konseli dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak orang lain. Kemudian yaitu mendorong kepercayaan serta kemampuan diri konseli. Kemudian yaitu meningkatkan kemampuan untuk memilih perilaku-perilaku asertif yang cocok untuk diri konseli. Kemudian yaitu kelompok teknik yang ketiga yaitu teknik-teknik behavioristik. Dalam banyak hal, rasional emotif behavior terapi ini banyak menggunakan teknik behavioral, terutama dalam memodifikasi perilaku-perilaku yang negatif. Konseli itu dapat mengubah akar-akar keyakinannya yang irasional dan logis melalui teknik-teknik ini. Yang pertama yaitu teknik reinforcement. Yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian atau reward maupun hukuman atau punishment. Kemudian yaitu yang kedua teknik social modeling. Teknik ini digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli itu dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi atau mengobservasi, menyesuaikan diri dengan model yang dibuatnya atau dibuat konseli itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu teknik-teknik counter conditioning. Teknik ini biasa digunakan untuk mengulangi perilaku-perilaku seperti anxiety, fear, force, defensif, dan perilaku malu lainnya. Dalam teknik ini diidentifikasi respon-respon yang menghilangkan perilaku bertentangan dengan perasaan yang ingin dihilangkan tadi. Teknik-teknik itu antara lain yang pertama teknik sistematis desensitization. Dalam teknik ini konselor itu menciptakan kondisi secara potensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif konseli itu. Namun kondisi tersebut merupakan keadaan yang request dari konseli. Kemudian yang kedua yaitu teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh REP bila kondisi konseli sedang berada pada tahap deep stussing, yaitu dalam kondisi diri konseli itu terjadi pertentangan antara keyakinan-keyakinan irasional dan rasionalnya yang menimbulkan ketegangan pada konseli itu. Jadi konseli ini diperlukan pada konseli. Kemudian yaitu teknik self control. Teknik ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan cara membangkitkan dan mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik self control ini adalah bagaimana konseli itu dapat mengendalikan diri berdasarkan pemikirannya yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu yang negatif. Kemudian yaitu materi pokok yang terakhir yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan dari konseling REP ini. Terdapat 3 kelebihan yang ketika menggunakan pendekatan REP ini dalam konseling. Menurut Winkel, yang pertama yaitu menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama dari konseling kita. Kemudian yaitu pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling REP ini dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang. Jadi ini dapat digunakan kembali ketika menghadapi masalah yang sama. Kemudian yaitu setelah mengikuti konseling REP,
konseli akan merasakan bahwa dirinya itu memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Namun dari kelebihan tersebut, konseling rep juga memiliki keterbatasan atau kelemahannya yang dicetus Winkel. Menurutnya kelemahan dari rep ini yang pertama yaitu kadar kecerdasan konseli yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli itu dapat ditolong dengan pendekatan rep ini. Jadi yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika itu beberapa tidak cocok pada orang yang kurang cerdas. Kemudian yaitu kekurangan yang kedua, konseling rep ini tidak memiliki banyak efek atau manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. Jadi konseling rep ini tidak akan memiliki efek atau manfaat kepada orang yang sudah putus asa terhadap dirinya atau tidak yakin dengan kemampuan dirinya lagi. Kemudian yaitu kelemahan konseling rep yang ketiga yaitu tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupan. Karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Jadi ketika kita menemukan konseli yang sudah terlalu jauh dari realita yang ada, maka kita akan sulit mengembalikan dia kepada keadaan realita yang sebenarnya. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya review atau yang saya bawakan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.